Bab 1136. Baik Todd maupun Wilton langsung ambruk ke lantai setelah mendengar apa yang dikatakan Jack. Wajah mereka menjadi abu-abu dan pucat karena ketakutan. Selangkah demi selangkah, Jack berjalan mendekati mereka menyebabkan keringat dingin bercucuran di dahi mereka. Aura kematian menekan mereka sehingga mereka hampir tidak bisa bernapas. Bajingan, keluarlah dan terima kematianmu. Pada saat ini, teriakan keras bisa terdengar dari pintu masuk. Suara itu seperti bel yang keras berdering dan perlahan memasuki telinga semua orang. Siapa yang tahu bahwa akan ada master tingkat setengah dewa di kota jiwa ini? Jack bisa merasakan bahwa ini benar-benar master level setengah dewa hanya dengan mendengarkan suaranya. Hanya master level setengah dewa yang bisa melakukan hal seperti ini. Namun, tingkat setengah dewa tidak ada artinya di mata Jack, yang sudah berada di tahap awal tingkat dewa yang sebenarnya. Itu adalah master klan dari klan Naga Hijau. Ya Tuhan, Jack telah menyinggung orang-orang dari klan Naga Hijau. Xavier langsung ketakutan ketika mendengar suara ini. Senyum di wajahnya menghilang dan digantikan oleh ekspresi ketakutan. Namun, tidak ada yang membuatnya khawatir ketika dia memikirkannya. Setidaknya tuan keluarga Norton dan sebagian besar pengawal sudah mati. Sisanya pasti melarikan diri setelah mereka mendengar berita itu. Hanya Wilton dan Todd, yang tidak memiliki pengikut, yang tertinggal. Dalam keadaan seperti itu, mustahil bagi mereka untuk mengancam Shirley agar menikah dengan keluarga mereka. Adapun Jack, meskipun dia sangat membantu keluarga mereka, itu bukan kerugian bagi mereka jika dia meninggal. Lagi pula, orang yang menyinggung klan Naga Hijau adalah Jack dan bukan keluarga Lancaster. Dia yakin klan Naga Hijau tidak akan melibatkan mereka. Apa? Klan Naga Hijau? Todd dan Wilton, yang sedang menunggu kematian mereka, menjadi bersemangat ketika mereka mendengar bahwa orang-orang dari klan Naga Hijau ada di sini. Mereka tidak tahu bahwa Jack telah menyinggung klan yang begitu kuat. Klan Naga Hijau adalah klan yang sangat kuat di kota jiwa. Jelas bahwa Jack bunuh diri jika dia menyinggung mereka. Pada saat ini, Todd dan Wilton melihat secercah harapan bagi mereka untuk bertahan hidup. Ketiganya benar-benar kuat tetapi bagaimana mereka menyinggung klan Naga Hijau? Banyak orang juga tercengang. Jack, aku mendengar bahwa 3 orang membunuh Mountain Tiger kemarin dan anggota klan Naga Hijau mencari mereka di semua tempat. Apakah mereka mencari kalian bertiga? Shirley, yang sudah mengeluarkan semuanya, mau tidak mau berjalan 2 langkah ke depan dan bertanya dengan hati-hati. Jack mengangguk. Saya awalnya berencana untuk meninggalkan Soul City setelah membantu Anda. Saya tidak tahu bahwa orang-orang dari klan Naga Hijau akan menemukan kita begitu cepat. Shirley mengerutkan kening dan meminta maaf setelah dia mendengar ini. Maafkan aku, jika bukan karena apa yang terjadi padaku, kalian akan pergi lebih awal dan kalian tidak akan menarik banyak masalah. Akulah yang menyebabkan semua masalah ini untuk kalian. Jack tersenyum hati-hati. Apa yang kamu bicarakan? Aku akan memenuhi apa yang aku janjikan padamu. Selain itu, jadi bagaimana jika orang-orang dari klan Naga Hijau ada di sini? Kami tidak takut. Haha, anak muda, kamu benar-benar gila karena tidak takut pada klan Naga Hijau. Tidakkah kamu tahu bahwa bukan hanya master klan, master tingkat setengah dewa, 2 tetua klan lainnya adalah juga di tahap awal level setengah dewa? Todd berdiri dan tertawa keras saat berbicara. Kamu benar-benar mengatakan bahwa kamu tidak takut ketika ada 3 master tingkat setengah dewa bersama dengan begitu banyak Grandmaster dan seniman bela diri. Aku memberi tahu kalian bertiga bahwa kalian pasti mati hari ini. Bab 1137. Pada saat ini, Wilton juga berdiri dan tersenyum arogan. Jack, oh Jack, aku yakin kamu tidak tahu bahwa Mountain Tiger, yang kamu bunuh, adalah anggota klan Naga Hijau. Kamu benar-benar tidak berani meninggalkan tempat ini. Kamu benar-benar berani. Haha, tidak masalah jika aku terbunuh olehmu sekarang. Bagaimanapun, kalian pasti akan mati bersamaku. Para dewa pasti menjaga keluarga Norton karena memberitahuku sebelum aku mati bahwa kamu akan mati sebagai dengan baik. Haha, kamu menggigil di lantai seperti tikus yang menabrak kucing barusan. Siapa yang tahu bahwa kamu akan mulai bertindak arogan lagi setelah beberapa saat? Jack mulai tertawa keras pada saat ini. Jangan khawatir, aku tidak perlu membunuhmu terlebih dahulu. Aku akan membunuh orang-orang dari klan Naga Hijau sebelum kembali untuk membunuhmu. Aku akan membuatmu mengerti mengapa kamu sekarat dan siapa orang yang tidak bisa kamu bunuh, menyinggung.
Baiklah, anak muda, kamu mengatakan ini. Mata Todd berbinar ketika dia mendengar ini. Jika Jack mengambil tindakan sekarang, dia benar-benar bisa membunuh mereka berdua sekarang. Siapa yang tahu bahwa Jack akan memilih untuk membunuh orang-orang dari klan naga hijau terlebih dahulu? Orang ini terlalu sombong. Mungkin Jack akan dibunuh terlebih dahulu dan kemudian mereka berdua bisa bertahan. Bagaimana mungkin Todd tidak senang ketika dia melihat kesempatan untuk tetap hidup? Omong kosong, apakah kamu yang melakukan ini jika bukan aku? Jack tersenyum dingin dan menatapnya. Anak muda, kamu benar-benar di sini. Dua pria dan seorang wanita. Segera, sekelompok orang masuk dan ada sekitar 200 orang. Mereka membalikkan banyak meja dan mengosongkan sebidang tanah yang luas. Master klan naga hijau tertegun dan berhenti berbicara di tengah jalan. Bukankah kalian di sini untuk menghadiri upacara pernikahan? Sepertinya kalian di sini untuk membuat masalah. Tuan klan, itu benar-benar kamu. Todd berbicara dengan gembira ketika dia melihat Master klan naga hijau. Tuan klan Zell, orang ini membunuh orang-orang kami setelah dia tiba di sini. Anda harus membantu kami membunuh mereka. Wilton juga merengek saat dia mengeluh. Iya, selain itu, lihat ini, Raja Perang Bintang 7 kami juga dibunuh oleh mereka. Raja Perang ini berkontribusi banyak selama perang dan bukankah itu membuat Anda merinding ketika Anda mengetahui bahwa mereka telah membunuhnya? Potong omong kosongnya. Apakah kami perlu kalian memberi tahu kami ini? Orang ini membunuh bawahan kami yang membantu, Mountain Tiger, jadi dia pasti harus mati. Seorang tetua dari klan naga hijau melangkah maju dan menatap ketiga orang yang ada di depannya. Kalian bertiga, beritahu aku namamu dan kami akan memastikan tubuhmu utuh setelah kamu mati. Haha, jaga agar mayat kita tetap utuh. Itu tergantung apakah kamu mampu. Ethan tersenyum dingin setelah mendengar ini. Dia membalik tangannya dan pedang muncul. Lana juga tersenyum dingin dan saat dia membalik tangannya, pedang berwarna ungu muncul di telapak tangannya dan itu bersinar lembut. Jack juga mengeluarkan pedang berbentuk naga warna hitamnya dan menggenggamnya erat di tangannya. Ada banyak dari mereka dan kita bisa menghemat waktu jika kita menyerang dengan aura pedang. Haha, aku sudah hidup selama bertahun-tahun dan ini pertama kalinya aku melihat orang yang begitu sombong. Orang tua itu juga mengeluarkan pedangnya ketika dia mendengar apa yang mereka katakan. Anak muda, Mountain Tiger adalah cucuku dan aku akan membunuhmu hari ini untuk membalaskan dendamnya. Bab 1138. Tidak heran kamu akan berdiri begitu cepat. Jack tersenyum dan melangkah maju. Baiklah, jika itu masalahnya. Aku akan memberimu kesempatan dan mari kita bertarung satu lawan satu. Lana, yang berada di samping mereka, berbicara. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Kami membeli barang itu di rumah lelang. Cucumu tidak ingin kami pergi karena dia gagal memenangkan tawaran jadi dia berencana untuk merebutnya dengan paksa. Memang benar kakeknya bukan orang baik, juga. Ethan, di sisi lain, berkata, ini adalah orang-orang dari klan, seberapa bagus mereka. Adalah baik untuk membunuh kelompok bajingan yang tidak berguna ini saat kami membantu Soul City untuk membersihkan sampahnya dan membuat kehidupan penghuni Soul City menjadi lebih baik. Membual tak tahu malu. Wajah lelaki tua itu memerah karena marah. Dia langsung melompat dan memotong ke arah Jack dengan pedangnya. Mencari. Aura pedang yang sangat tajam mengalir langsung ke arah Jack saat lelaki tua itu mengayunkan pedangnya. Ada beberapa chi samar bercampur dengan aura pedang. Kamu benar-benar seorang master yang berada pada tahap awal dari level setengah dewa. Ini adalah serangan yang sangat kuat. Jack berbicara dengan dingin setelah dia melihat. Dia kemudian langsung melambaikan tangannya dan aura pedang yang sama menakutkannya bergegas menuju pihak lain. Aura pedang benar-benar menakutkan dan terbang ke depan dalam sekejap, berubah menjadi sinar cahaya. Detik berikutnya, kedua aura pedang bertabrakan dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Fluktuasi energi yang kuat membuat banyak orang takut untuk mundur. Serangan dari master level setengah dewa sangat menakutkan. Ini tidak mungkin. Bagaimana serangan orang ini bisa begitu kuat? Mungkinkah dia juga memiliki kekuatan bertarung tingkat setengah dewa? Orang tua itu awalnya berpikir bahwa meskipun Jack dan keduanya bekerja sama untuk membunuh Raja Perang Bintang 7, belum ada dari mereka yang mencapai tingkat setengah dewa. Oleh karena itu, seharusnya menjadi tugas yang mudah baginya untuk membunuh Jack. Dia segera merasa bahwa gerakan dalam serangan Jack sedikit lebih kuat daripada gelombang serangannya.
Suara gemuruh masih berlanjut. Serangan orang tua itu terus-menerus digunakan sementara masih ada sisa kekuatan dalam serangan Jack. Kekuatan itu tiba di depan lelaki tua itu dalam sekejap. Apa? Masih ada sisa tenaga. Bola mata lelaki tua itu hampir jatuh saat melihatnya. Jika serangan ini mengenainya, dia akan sangat terluka bahkan jika dia tidak mati. Ekspresi wajahnya berubah saat dia ketakutan dan dia segera memblokirnya dengan pedangnya. Serangan Jack datang dan mengenai pedangnya dengan sangat keras pada saat dia menggunakan pedang itu untuk memblokir dirinya sendiri. Kekuatan yang kuat tiba-tiba bergetar dan pedang itu bersenandung. Darah mengalir dari tangan pria yang memegang pedang saat jaring di antara ibu jari dan jari pria tua itu putus karena gemetar. Orang tua itu langsung berjalan beberapa langkah ke depan sebelum akhirnya berhenti. Namun, dia baru saja berhenti ketika dia merasakan kesemutan di tenggorokannya dan kemudian memuntahkan seteguk darah lagi. Dia telah menderita beberapa luka dalam. Serangan yang begitu kuat. Orang tua itu diam-diam tercengang dan matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Pemuda di depannya memiliki aura pedang yang sama panjangnya dengan dia, tetapi kekuatan serangan pemuda itu 2 kali lipat dari miliknya. Sepertinya kita bertemu dengan seorang master hari ini. Master klan naga hijau awalnya memiliki ekspresi lucu di wajahnya tetapi perlahan berubah menjadi ekspresi yang bermartabat. Dia mengeluarkan pedangnya dan mengayunkannya. Semuanya, serang. Bab 1139. Tiba-tiba, semua pejuang terbang ke atas dan bersiap untuk membunuh Jack dan yang lainnya. Senyum menghiasi bibir Jack saat dia melihat lingkaran hitam di langit. Dia memusatkan Chi-nya ke arah pedangnya. Bersama dengan Chi, pedang di tangan Jack memancarkan dengungan dan getaran ringan. Bila udara berwarna hitam berlama-lama ke atas. Pisau udara hitam. Dan ada Chi juga. Semua warna terkuras dari wajah penguasa klan naga hijau ketika dia melihat ini. Jack sepertinya akan menggunakan Chi-nya untuk menyerang secara langsung. Ini adalah keterampilan yang melampaui teknik pedang apapun. Hanya petarung dengan status dewa sejati yang bisa menyulap serangan seperti itu. Gelombang pedang. Jack melirik tanpa ekspresi ke arah pria berpakaian hitam dari klan naga hijau, yang semuanya melompat ke udara. Dia mengayunkan pedangnya ke arah mereka. Dalam sekejap, gelombang hitam menuju ke arah mereka dengan kecepatan yang menyilaukan. Bila udara yang diresapi Chi sangat kuat. Derak basah ledakan terdengar, dan orang-orang yang melompat tiba-tiba terbelah menjadi 2. Tubuh mereka jatuh ke tanah. Darah tiba-tiba memenuhi udara, menakuti banyak tamu di pesta pernikahan. Mereka semua melepaskan teriakan dan menghindar ke sudut. Beberapa dari mereka yang lebih ketakutan pingsan di tempat. Ya Tuhan, teknik apa itu? Dia baru saja membunuh lebih dari 70 orang sekaligus. Seseorang berteriak setelah dia melihat serangan Jack. Ya Tuhan, itu benar-benar serangan Chi di luar tubuh. Itu bukan pedang. Serangan itu terlalu kuat. Apakah itu kekuatan seorang petarung dengan status dewa sejati? Seseorang sangat terkejut sehingga pikiran mereka menjadi kosong. Mereka benar-benar menyaksikan seorang pejuang dengan status dewa sejati. Tidak mungkin. Dia berstatus dewa sejati. Tuan dari klan naga hijau sangat ketakutan sampai lututnya gemetar. Seluruh klan bukanlah tandingan bahkan untuk satu petarung dari status dewa sejati. Jika mereka bertiga adalah pejuang setengah dewa pada tahap lanjutan atau puncak, mereka masih bisa memberi Jack kesempatan untuk mendapatkan uangnya. Namun, di antara mereka bertiga, 2 berada di tahap awal status setengah dewa, dan yang lainnya berada di tahap menengah. Mereka bukan tandingan Jack. Lebih jauh lagi, 2 orang lainnya yang bersamanya mungkin adalah petarung yang kuat juga. Sementara semua orang masih shock, Lana dan Ethan bergegas keluar dan membunuh beberapa lusin orang dengan bilah udara mereka. Keduanya mungkin sama kuatnya dengan Tuan. Wajah Penatua itu menjadi pucat. Dia tidak pernah berpikir bahwa klan naga hijau akan jatuh karena 3 orang ini. Sudah kubilang dia sangat kuat, ayah. B. Kanan. Shirley, yang berdiri di samping, menelan ludah dengan gugup. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Dia selamanya berterima kasih kepada Jack, yang telah menyelamatkannya seperti yang dijanjikan, dan dia berhutang budi padanya. Namun, dia segera mengetahui bahwa Jack dan teman-temannya telah menyinggung klan naga hijau. Ini membuatnya khawatir, dia mengira Jack telah kehilangan kesempatan untuk melarikan diri dari Soul City dan bahwa dia telah menghukum mati Jack.
Dia tidak pernah berpikir bahwa peristiwa yang terjadi di hadapannya akan menempatkannya pada perjalanan roller coaster seperti itu. Jack sebenarnya kuat, jauh lebih kuat dari yang dia duga. Menyaksikan adegan ini, bahkan jika aku mati, itu sepadan. Di pintu masuk, Master Zimmer dan Raja Perang yang merupakan dokter ajaib kebetulan melihat pemandangan spektakuler ini setelah datang. Keduanya sangat bersemangat. Apakah itu kekuatan prajurit tertinggi dan Dewa Perang? Mereka sangat kuat. Master Zimmer menelan ludah dan berseru. Bab 1140. Prajurit tertinggi, Dewa Perang. Seseorang yang kebetulan berdiri di dekat pintu masuk mengambil napas tajam setelah mendengar ini. Tidak heran aku merasakan sesuatu yang berbeda tentang aura mereka. Aku tidak pernah berpikir bahwa dia adalah prajurit tertinggi. Seseorang berseru. Kak, aku mendengar seseorang mengatakan bahwa mereka adalah prajurit tertinggi dan Dewa Perang. Jack pasti yang pertama karena dia sangat kuat. Ya Tuhan, prajurit tertinggi adalah idolaku. Hendrix bergegas ke sisi Shirley setelah dia mendengar itu. Dia sangat bersemangat sehingga dia praktis terpental. Dia sangat keren. Aku ingin menikah dengannya. Shirley tampak terkejut saat melihat siluet Jack. Namun, dia sangat sadar bahwa dia hanyalah seorang gadis biasa. Dia bukan tandingan prajurit tertinggi. Dia adalah pria idaman banyak gadis. Anak itu sebenarnya adalah prajurit tertinggi. Suara Savien bergetar. Dia bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Sebelumnya, dia bertanya-tanya apakah anak itu benar-benar akan muncul karena dia takut pada keluarga Norton. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar akan menjadi prajurit tertinggi. Tenang, ayah. Siapa yang kamu panggil anak kecil? Kamu akan memiliki masa yang mengejarmu jika kamu memanggilnya seperti itu. Hendrix langsung cemberut saat mendengar itu. Dia mengingatkan ayahnya dengan wajah dingin. Heh, kamu benar. Aku terlalu bersemangat. Aku tidak tahu harus berkata apa. Savien secara internal terdiam. Apakah kamu mendengar itu? Wilton, orang-orang yang kami sakiti kali ini adalah prajurit tertinggi dan dua Dewa Perang. Ayah dan anak dari keluarga Norton sangat ketakutan sehingga mereka menjatuhkan diri ke lantai, begitu mereka mengetahuinya. Mereka adalah orang gila kali ini. Pertempuran di depan mereka berkecamuk sama sengitnya seperti sebelumnya. Namun orang-orang dari klan Naga Hijau semuanya dengan cepat terbunuh. Dalam beberapa saat, hanya Tuan yang terluka parah dan kedua tetua yang masih berdiri. Sisanya sudah mati. Apa sekarang? Apakah kamu masih berpikir bahwa kami bukan tandinganmu? Jack melontarkan senyum pahit ke arah trio di depannya. Dia berbicara dengan lembut. Kami tidak beruntung bertemu dengan prajurit tertinggi dan Dewa Perang. Tuan itu mengatupkan giginya. Tapi aku laki-laki, jadi aku harus mati dengan mulia. Setelah dia mengatakan itu, dia mengayunkan pedangnya ke lehernya sendiri dan bunuh diri. Baja dingin dari bilahnya menyala, dan darah menyembur ke udara. Dua tetua lainnya juga bunuh diri. Ayah. Wilton mengambil pedang dari tanah dan melihat tubuh ayahnya. Itu salahku, katanya. Keluarga Norton tidak akan jatuh seperti ini jika aku tidak mencoba memaksa Shirley untuk menikahiku. Tidak, itu salahku. Aku seharusnya tidak membiarkanmu melakukan apapun yang kamu inginkan selama ini. Todd juga menyesal. Setelah dia mengatakan itu, dia mengertakkan gigi dan bunuh diri juga. Dengan kematian ayahnya, Wilton juga bunuh diri. Setidaknya kamu adalah seorang pria ketika kamu mati. Jack tersenyum dingin pada adegan ini. Sepertinya seorang pria hanya akan jujur ketika dia akan mati. Tuan prajurit tertinggi, Dewa Perang. Master Zimmer segera membawa orang-orangnya dan membungkuk ke arah Jack dan yang lainnya. Terima kasih, Tuan prajurit tertinggi dan Dewa Perang. Bersambung.